Siapa yang mau baca ini apa bacanya? Siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Olivia. Yang jelas. Bareng-bareng. Bimbingan. Nah, tahu nggak gaya belajar itu apa? Nggak tahu. Gaya belajar tuh kalau misalkan kalian belajar itu biasanya tuh ngerjain PR apa belajar? Ngerjain PR ya, baru belajar. Nah, kita nonton video. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua tetap sehat selalu, tetap semangat. Dan kali ini masih bersama dengan Mimin Sobat BK. Kita semua akan bersama-sama nih membahas tentang gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Sepenting itukah gaya belajar? Dan apakah gaya belajar itu akan mempengaruhi kesuksesan belajar kita? Nah, langsung saja nih kita simak videonya. Pertama, kita akan bahas apa itu gaya belajar. Gaya belajar adalah tipe cara belajar yang membuat belajar kita lebih mudah untuk cepat paham. Nah, setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda loh sobat. Ada gaya belajar visual, yaitu dari penglihatan, gaya belajar auditori, dari pendengaran, dan gaya belajar kinestetik, biasanya lebih suka gerak. Nah sobat, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada gaya belajar visual dengan cara penglihatan. Nah ini minim banget nih. Biasanya sobat-sobat yang memiliki gaya belajar visual akan duduknya lebih tegak, melihat lurus ke depan, dan biasanya matanya akan fokus pada orang yang menyampaikan. Kemudian kalau berbicara cenderung lebih cepet gitu, kalau ngomongnya cepet banget ya. Kadang kita sering ketinggalan gitu, ulangi gitu ya, karena mungkin dia adalah tipe gaya belajar visual. Kemudian lebih mudah mengingat pelajaran dengan cara melihat. Biasanya ketika Bapak Ibu menjelaskan di depan, kita akan fokus pada mimik wajahnya Bapak Ibu dulunya. Kalau enggak, saat Bapak Ibu menulis di papan tulis, biasanya kita melihat tulisannya, tangannya saat menulis itu. Kemudian tidak terganggu oleh suara ribut saat belajar di kelas, biasanya kayak gitu ya. Kemudian lebih suka membaca, tahu apa yang harus dikatakan, tapi gak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Wah ini Mimin banget nih, Mimin paham nih apa yang Mimin ingat gitu, tapi Mimin susah menyampaikannya dengan kata-kata. Kemudian lebih suka mendemonstrasikan daripada menjelaskan. Ya lebih suka memperagakan gitu ya, ketimbang harus menjelaskan gitu. Kemudian sering lupa jika harus menyampaikan pesan secara verbal. Ya benar banget nih ya. Kemudian tertarik seni seperti lukis pahat, gambar daripada seni musik. Ayo, siapa yang gaya belajarnya visual? Komen ya di bawah. Oke, selanjutnya yaitu gaya belajar auditori atau pendengaran. Nah, biasanya sobat yang memiliki gaya belajar auditori yaitu mudah mengingat dari apa yang didengar dan didiskusikan. Terus, gak bisa belajar di suasana yang berisik dan ribut, pasti terganggu. Kemudian, lebih suka menulis kembali sesuatu dari apa yang dibaca, kemudian tulis lagi itu. Mudah mengingat ya. Kemudian, senang dibacakan atau mendengarkan. Ada yang bercerita dong, biasanya orang-orang yang belajarnya auditori ini kalau bercerita menarik banget gitu. Kemudian senang membaca dengan suara keras. Pernah kan melihat teman kalau menghafalkan sesuatu pasti bunyi nada gitu. Pernah kan ya? Kemudian senang diskusi dan berbicara panjang lebar.
dan lebih suka humor lisan dibanding baca buku. Ya, lebih suka mendengarkan kayak stand up komedi ya, ketimbang harus baca sendiri kemudian tertawa gitu. Dan tipe ini menyenangi seni musik. Yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik atau gerak. Nah, biasanya sobat yang memiliki gaya belajar ini lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Jadi kalau ngomong biasanya tangannya banyak gerak gitu ya. Kemudian lebih menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan secara fisik. Biasanya suka banget nih sobat-sobat pelajaran jas ya. Kemudian kalau menghafal sesuatu dengan cara berjalan, pernah kan lihat sobat yang kalau dalam kelas menghafalkan sesuatu itu sambil jalan-jalan keliling kelas begitu. Kemudian ketika membaca, menunjuk kata-katanya dengan jari tangan. Ya, ini pasti banget nih guys ya. Kemudian banyak gerak fisik dan punya perkembangan otot yang baik. Belajarnya melalui praktek langsung dengan manipulasi trik praga. Jadi sambil praktek gitu kalau belajar. Persis banget kan pelajaran penjas biasanya jago nih. Kemudian menanggapi perhatian fisik. Jadi ketika ada bapak ibu gurunya saat menjelaskan sambil berjalan-jalan depan kelas, nah dia akan selalu memperhatikan bapak ibu gurunya. Kemudian lebih sulit duduk diam dan menatap saat proses mengajar. Biasanya gelisah gitu ya kalau di kelas ya, sering ya geser sana geser sini gitu, kalau nggak tangannya tek main pulpen dan sebagainya. Tadi apa aja gaya belajar? Ada berapa ya coba? Ada tiga. Yang pertama visual. Visual itu dari apa? Penglihatan. Yang kedua auditori. Auditori itu dari apa? Pendengaran. Terus yang terakhir kinestetik. Nah itu dari gerakan atau. Nah sekarang bakal ada tes gaya belajar. Nah ini kakak bagi satu-satu. Nanti kalian pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kalian. Ini nggak ada benar salah ya. Jadi nggak perlu contoh-contohan. Jadi sesuai sama apa yang kalian mau. Tahu nggak? Tahu nggak? Kalian cuma nulis A, B, C-nya ya, nggak usah ditulis A-nya. Oke? Ditulis dulu nomor 1 sampai 10 nggak apa-apa. Udah siap? Oke,
apa? B. Belum apa? B. Bersama cerita. Oke, oke, kita lihat ya. Berarti kalau yang paling banyak B tadi pendengaran. Kalau yang banyak C gerakan. Itu kalau misalkan B sama C berarti gerakan sama pendengaran. Paham? Sekarang kakak punya emoji. Nanti tuh, bentar ya, emosinya tak ambil dulu. Nah, kan ini ada emoji nih. Tahu kan emoji? Pasti tahu lah, bisa nggak tahu. Nah, ini kan. Nah, ini tuh ada 14 emoji. Nah, nanti tuh kalian harus pilih. Hari ini tuh ngerjain kayak gini, bimbingan kayak gini, layanan belajar rasanya gimana? Senang, ini ada emoji senang, senyum. Ini ada emoji apa ini ya pakai kacamata? Ini senyum lagi. Nah, kalian pilih 7 emoji yang mengungkapkan perasaan kalian pas kegiatan hari ini, oke? Terus nanti sisanya buat kalian. Nanti gantian ya, Le. Nempel. Sekarang pilih dulu mau yang mana emosinya yang mau ditempelin. 7 ya yang dipilih, yang ditempelin.